Shalom Tin, gimana kabarnya? Pasti luar biasa bukan? Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita tutup mata kita, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik Tuhan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Setiap harinya Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Layakkan setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkau Allah yang sanggup Tuhan mengubah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari semua katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari semua katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah.
Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Syukur, ku bersyukur, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh ke dalam, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan
dekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku sampai kehidupan memancar senantiasa. Sekali lagi katakan, supaya kehidupan, yes Lord, memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Hai guys, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai the best is yet to come, be patient. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan mulai dengan doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini di mana kami boleh mendengarkan Tuhan sebagian dari isi hati-Mu. Biar Engkau sendiri Tuhan yang berbicara kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga sungguh firman-Mu ini Tuhan boleh bertumbuh di dasar hati kami yang terdalam dan boleh berbuah Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, hari ini saya begitu excited ya dengan berjumpa dengan kalian semua dan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Be patient artinya dalam di Alkitab bahasa Inggris, kata sabar itu bisa diartikan dengan 3 hal. Yaitu yang pertama long suffering, yang kedua slow to anger, dan yang ketiga adalah patient. Dan kata patient itu sendiri bisa diartikan ketekunan. Kalau teman-teman melihat dalam ayat-ayat ini, nanti kita akan melihat satu persatu ya. 3 hal itu yang diterjemahkan dalam versi bahasa Indonesianya yaitu kata sabar. Kedewasaan seorang Kristen diukur dengan sebuah standar, yaitu dari buahnya. Di kitab Matius pasal 7 ayat 20 dikatakan, jadi dari buahnya lah mereka akan mengenal kita. Karakter seseorang dapat diukur bukan dengan karunia yang dimilikinya, tetapi dari buah roh yang ada dalam hidupnya. Kesabaran adalah salah satu dari buah roh. Dituliskan di kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Bunyinya begini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, long suffering, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh dalam kesabaran dalam hal ini boleh dikatakan long suffering ya dalam bahasa Inggrisnya, artinya kekuatan untuk tidak menyerah menghadapi setiap permasalahan, kondisi yang sulit, bahkan penderitaan sekalipun. Artinya begini, pada saat kita melihat dan membaca kata sabar di Alkitab, itu juga menunjukkan sifat dan karakter dari Allah itu sendiri. Kalau teman-teman baca di kitab Keluaran, pada saat itu Musa sedang berhadapan muka dengan Tuhan begitu ya. Musa sedang menuliskan hukum Taurat di atas Gunung Sinai. Dan pada saat itu Tuhan sedang menampakkan dirinya kepada Musa. Di kitab Keluaran pasal 34 ayat 6 dituliskan begini, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya, dari depan Musa. Dan ia berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, slow to anger, berlimpah kasihnya dan setianya. Tuhan menunjukkan dirinya kepada Musa sebagai Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar. Dalam arti di sini adalah slow to anger. Tuhan tidak mudah melepaskan amarahnya kepada bangsa Israel. Begitu luar biasa Tuhan menunjukkan dirinya, identitasnya kepada Musa. Juga kita bisa lihat bagaimana kesabaran juga menunjukkan salah satu karakter atau sifat Allah. Dalam kitab Roma
pasal 2 ayat 4. Dituliskan begini, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dalam hari ini long suffering dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan. Di situ diakhiri dengan sebuah tanda tanya. Artinya pada saat kalau firman Tuhan saat ini datang dan berbicara kepada kita, setiap dari kita, jangan menganggap remeh kelapangan, kemurahan hati Tuhan. Ya, Tuhan adalah Allah yang maha penyayang. Dia adalah Allah yang maha baik. Tetapi ingat satu hal, bahwa semua kemurahan hati Tuhan itu ditujukan supaya kita datang dalam pertobatan. Pada saat ini kalau kita merasa firman Tuhan menegur kita, masih ada dosa dalam diri kita yang masih belum kita bereskan sama Tuhan. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita untuk kita segera datang dalam pertobatan. Kita tahu Tuhan Yesus rela mati bagi dosa kita. Dia menebus dosa kita. Dia menanggung setiap penderitaan. Bahkan dia adalah salah satu teladan yang luar biasa dalam hal kesabaran. Dia rela menanggung penderitaan, bahkan dihina, disiksa, bahkan menderita di atas kayu salib. Untuk menanggung setiap dosa dari kita umat manusia. Di saat ini kalau Tuhan ingatkan kita sekali lagi, bahwa dia adalah teladan yang luar biasa dalam kesabaran. Kita diajar Tuhan untuk kita boleh tetap sabar dalam menghadapi setiap permasalahan. Kita tahu, kita percaya bahwa ada kekuatan yang dari Tuhan untuk kita bisa menanggung segala sesuatunya. So, apa yang harus kita lakukan untuk mengaplikasikan kesabaran ini dalam kehidupan kita? Hari ini saya akan mengajarkan 3 hal. Ada 3 hal tentang bagaimana mengaplikasikan kesabaran dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah sabar dalam menahan emosi, menahan kemarahan. Sabar dalam mengendalikan diri. Ya, ini adalah permasalahan dari dalam ya. Kita tahu sebagian dari anak-anak muda, mungkin sebagian besar ya, mengalami permasalahan dalam pergumulan yaitu menahan marah begitu ya, menahan emosi. Kadang-kadang banyak dari anak-anak muda kalau saya berjumpa dengan anak-anak, mereka mengatakan, "Iya, pada saat itu lagi emosi begitu." Dan itu apa yang dilakukan menjadi hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan yang hari ini saya akan bacakan di kitab Amsal pasal 14 ayat 29. Mengatakan seperti ini, orang yang sabar dalam arti slow to anger, besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah memperbesar kebodohan. Banyak kali ayat-ayat di kitab Amsal ini mengajarkan kita untuk menasehatkan pada setiap kita untuk berhikmat. Untuk punya hikmat yang dari Tuhan. Bahkan di kitab Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar, slow to anger, melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Bahkan Tuhan mengilustrasikan orang yang bisa sabar itu melebihi seorang pahlawan. Bahkan orang yang bisa menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa kesabaran itu. Jadi kesabaran bisa menutup celah iblis terhadap kita supaya dia bisa mengendalikan kita. Kita menutup semua celah iblis dengan cara kita belajar untuk sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, kesabaran yang Tuhan mau dalam hidup kita seperti apa? Kalau yang tadi yang pertama itu dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua adalah kesabaran untuk tidak mengeluh. Dalam menghadapi permasalahan, kondisi yang gak nyaman, bahkan penderitaan sekalipun. Ya, ini berkaitan dengan lingkungan ya, berkaitan dengan masalah yang ada di sekeliling kita atau masalah dari luar. Di kitab Ratapan dituliskan begini, kitab Ratapan pasal 3 ayat 39 sampai 40. Mengapa orang hidup mengeluh? Ini sebuah pertanyaan begitu ya. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa diri kita dan berpaling kepada Tuhan. Hari ini kita diajar untuk tidak hidup mengeluh. Artinya apa? Setiap kali kita menghadapi masalah-masalah yang gak enak, mungkin kondisi yang gak menyenangkan, yang gak nyaman bagi kita saat ini, bahkan penderitaan sekalipun, firman Tuhan mengajarkan supaya kita memeriksa hati kita. Apakah kita sering mengeluh? Apakah kita sedikit-sedikit kita ngomel begitu, terus kita menyalahkan Tuhan bahkan. Mungkin menyalahkan orang lain dulu ya, kemudian tiba-tiba kita menyalahkan Tuhan begitu. Artinya kita diajar untuk kita mengucap syukur. Saya belajar dalam satu peristiwa di hidup saya sebelum papa saya dipanggil pulang sama Tuhan. Ya, ini saya akan sharingkan sedikit saja pengalaman pribadi saya. Di situ ada masa-masa sulit berbulan-bulan,
Kalau kita mengalami pandemi COVID-19 ya, saya juga mengalami masa sulit dalam kehidupan di keluarga kami begitu. Pada saat papa saya kembali stroke kedua kalinya, di saat itu sebelum Tuhan bawa pulang papa saya kembali. Pada saat itu Tuhan itu melatih saya untuk saya belajar untuk mengucap syukur, nggak mengeluh dalam segala keadaan. Memang mama saya dan saya adalah kami berdua yang merawat papa kami begitu, papa saya. Dan pada saat kondisi yang sulit mungkin saya juga harus bekerja dan saya harus sepulang kerja saya harus kembali membantu mama saya untuk merawat papa. Papa dalam kondisi yang sulit karena dia cuma bisa berbaring di ranjang. Tapi pada saat itu kasih karunia Tuhan saya bisa rasakan begitu rupa. Dan saya bisa melihat bahwa pertolongan Tuhan pada saat kita mengalami masa-masa sulit. Tuhan mengajarkan pada saya untuk saya nggak mengeluh. Untuk saya belajar untuk mengucap syukur. Karena saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu memampukan saya. Untuk saya bisa melewati setiap permasalahan. Bahkan pergumulan pada saat itu capek. Iya, mungkin orang lain ngomong kamu nggak capek setelah kerja kamu harus ini itu di rumah. Tapi saya bisa ngomong satu hal, di mulut saya nggak pernah keluar sedikit pun kata keluhan. Bahkan Rasul Paulus sendiri mengatakan di kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bahkan dia mengatakan bahwa di dalam kelemahannya lah dia bisa merasakan ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Poin yang ketiga, sabar menanti-nantikan Tuhan. Sabar di sini berarti tekun, patient, ketekunan. Menantikan diartikan dalam bahasa Yunani, dituliskan di situ adalah kafah. Yang berarti menunggu, menantikan sesuatu dengan penuh gairah. Dan mengumpulkan kekuatan. Seperti apa? Kita harus menunggu, menanti-nantikan Tuhan dengan penuh kesabaran, dengan penuh gairah. Dan mengumpulkan kekuatan dalam doa, dalam membaca firman Tuhan, dalam membangun karakter kita, membangun buah roh yaitu kesabaran dalam diri kita. Di kitab Yakobus pasal 1 ayat 3-4 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, patient. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Sabar menanti-nantikan Tuhan di sini artinya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dalam doa, dalam pembacaan firman dan terus-menerus memperbarui karakter kita dalam hal kesabaran. Yakobus pasal 5 ayat 7-8 mengatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita tahu ada seorang pemuda yang bernama Evan Roberts. Dia adalah seorang pemuda yang mengguncang dunia. Bagaimana mungkin seorang anak yang berusia 11 tahun pada saat dia putus sekolah, dia harus membantu ayahnya bekerja di sebuah pertambang. Di situ dia pada usianya yang ke-13 tahun, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pada saat itu hidupnya diubahkan oleh Tuhan dan dia bersungguh-sungguh bertekad untuk melayani Tuhan. Evan selalu bertanya pada Tuhan dengan sebuah kata-kata yang luar biasa. Apa yang telah kulakukan bagi Yesus? Dia mengatakan itu berulang-ulang dalam doanya. Apa yang sudah aku lakukan bagi Yesus? Pada saat dia berdoa, bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dia mengalami perjumpaan yang mengubahkan kehidupannya. Dia menjadi anak yang berbeda dari teman-teman di usianya. Bahkan dia nggak terlibat dalam olahraga, hiburan, maupun hal-hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan dan gurauan-gurauan yang tidak sopan pada saat itu. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, hanya kebangunan rohani, kebangunan rohani. Dia tahu bahkan di saat waktu yang dia pakai, semua waktunya dia pakai untuk merenungkan firman Tuhan, bahkan selama berjam-jam. Terkadang dia rela tidak tidur untuk membaca firman Tuhan dan berdoa. Selama 11 tahun dari masa mudanya dia selalu mengatakan hal-hal ini, kebangunan rohani, kebangunan rohani. Bahkan di negaranya dia mengatakan di tengah kondisi yang sulit saat ini sekalipun, dia merasakan ada pencurahan Roh Kudus yang akan datang begitu luar biasa, begitu dahsyat pada negaranya dia. Pada saat
saat dia mengalami hal-hal tersebut dalam doanya dia, sungguh itu terjadi, kebangunan besar terjadi di Wales, di negaranya dia. Nggak hanya menghasilkan banyak ribuan pertobat-pertobat baru, tetapi juga membuat banyak diskotik, kemudian tempat-tempat perjudian, toko-toko yang menjual alkohol, bar, semuanya ditutup. Kenapa? Karena orang-orang mulai datang sama Tuhan, mereka datang mendekat pada Tuhan. Bahkan polisi pun kehilangan pekerjaan mereka. Kenapa? Karena nggak ada lagi kejahatan di negara tersebut. Begitu luar biasa sebuah doa. Diawali dengan seorang anak muda yang begitu bergairah sungguh-sungguh. Pada saat dia mengalami perjumpaan sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia begitu bergairah. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Hai kalian anak-anak muda, kalian adalah anak-anak yang kuat. Firman Tuhan tinggal dalam hidup kita. Jangan hanya untuk melawan apa yang menjadi emosi kita, menahan kemarahan kita. Kesabaran bukan cuma untuk menahan apa yang ada dalam diri kita, tetapi juga Tuhan mengizinkan kita kalau mengalami penderitaan, kesulitan, kondisi yang gak nyaman, kita belajar untuk sabar. Dan kita mengalami breakthrough dalam doa-doa kita. Pada saat kita belajar untuk menanti-nantikan Tuhan, di situ ada sebuah kekuatan yang besar. Pendobrak yang luar biasa. Maukah kita menjadi Evan Roberts di akhir zaman? Di mana kegeraan Tuhan yang besar, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, pasti muncul yang namanya sebuah kebangunan rohani. Dan itu diawali dengan lutut yang berdoa. Di mana kita datang pada Tuhan. Sejak masa muda kalian, saya percaya Evan Roberts yang di akhir zaman di Indonesia akan muncul bangkit anak-anak muda. Di mana kita belajar sungguh-sungguh untuk menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Untuk belajar sabar, membangun karakter sabar dalam diri kita. Sehingga pada saat kegerakan itu terjadi, kebangunan rohani boleh terjadi di tengah-tengah kita. Lewat anak-anak muda seperti kalian. Kita berdoa yuk. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kalau Kau masih izinkan kami boleh mendengarkan Tuhan, sebuah kisah Tuhan dari seorang anak muda Tuhan, di mana dia boleh membangkitkan Tuhan hati yang takut akan Engkau Tuhan di tengah-tengah bangsanya Tuhan. Dia boleh menjadi berkat Tuhan. Pada saat itu kebangunan rohani boleh terjadi di tengah bangsanya Tuhan. Pada saat anak ini berdoa, anak ini boleh membangun karakter sabar Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan namamu boleh dipermuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat kehidupan anak-anak muda saat ini Tuhan yang mendengar firman-Mu saat ini Tuhan. Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap mereka Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan kehidupan mereka anak-anak muda yang kuat ini Tuhan. Di mana firman-Mu boleh tinggal dalam hidup mereka. Mereka punya buah roh kesabaran dalam hidup mereka. Sehingga sungguh pada saatnya nanti menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Mereka boleh Kau pakai sebagai alat-Mu yang luar biasa Tuhan. Sehingga sungguh hidup mereka Tuhan boleh mempermuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.